Bagi saya, rumah tidak hanya harus nyaman, tetapi juga harus memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar. Dengan membangun bangunan hijau, kita tidak hanya membuat bangunan berbentuk struktur, namun kita juga akan membangun dunia yang lebih baik. Oleh sebab itu, saat ini telah hadir Estufa Project yang dirancang oleh Living Sphere. Estufa Project merupakan rumah dengan konsep American Farmhouse yang mempertimbangkan aspek green building. Proyek ini berada di Jalan Kavling Surya, RT 2 RW 5, Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, dan lokasinya cukup strategis karena dekat dengan banyak fasilitas umum. Rumah ini memiliki 2 lantai dengan luas lahan 300 meter persegi dan luas bangunan 150 meter persegi. Fasilitas yang didapatkan yaitu ruang tamu, ruang keluarga, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, dapur, ruang makan, garasi yang muat untuk 1 mobil dan 2 motor, balkon, dan sudah semi-furnish. Dalam penerapan Estufa Project, Estufa memperhatikan penerapan aspek Greenship Homes. Salah satunya yaitu kategori tepat guna lahan. Pada kategori tepat guna lahan terhadap Greenship Homes memiliki 2 prasyarat, yaitu ASDP 1 mengenai kesesuaian lokasi dan ASDP 2 mengenai area dasar hijau. Implementasi kategori tepat guna lahan atau ASD terdiri dari 6 aspek. Aspek yang pertama yaitu area hijau. Area Estufa dirancang untuk memiliki vegetasi sebesar 30% dari total luas lahan. Semua tanaman yang digunakan berasal dari pembibitan lokal dengan jarak maksimal 500 km. Maka dari itu, skor yang didapatkan sebesar 3 poin. Yang kedua, infrastruktur pendukung. Di sini, Estufa dilengkapi 9 jenis prasarana dan juga utilitas yang dekat dengan rumah, seperti halte Cimanggu, Bogor Square, Lotte Grosir Bogor, Money Changer, Central Cargo, masjid, showroom, BP Islamic Boarding School, dan Bank Mandiri. Maka dari itu, poin yang didapatkan sebesar 2 poin. Yang ketiga, adanya aksesibilitas ke fasilitas publik. Setidaknya ada 10 jenis fasilitas dalam radius 1 km dari jalan utama seperti pusat pembelanjaan, sekolah, pusat kesehatan, dan tempat ibadah. Oleh karena itu, skor yang didapatkan untuk kategori ini sebesar 2 poin. Yang keempat, adanya pengendalian hama dan lingkungan. Sistem rumah ini dilengkapi dengan metode kontrol alami untuk mengurangi resiko hama seperti nyamuk, tikus, lalat, dan kecoa. Penerapan desain ini juga dilengkapi dengan jendela dan ventilasi yang aman untuk meminimalisir masuknya hama. Oleh karena itu, skor yang didapatkan sebesar 4 poin. Yang kelima, transportasi umum. Estufa ditempatkan sedekat mungkin dengan sarana transportasi publik dalam jarak 500 meter dari lokasi. Maka dari itu didapatkan poin sebesar 1. Yang terakhir, adanya pengelolaan air hujan. Sistem pengelolaan air hujan diterapkan dengan drainase yang efisien untuk mengarahkan limpasan air. Dan air hujan yang tertampung digunakan untuk keperluan penyiraman taman ataupun kebun. Maka dari itu, hasil yang didapatkan sebesar 1 poin. Lalu, adanya kategori yang kedua, yaitu WAC atau konservasi air bangunan. Pada desain Estufa Project, bangunan dirancang untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan air dengan menerapkan sistem pemantauan, penghematan, dan pemanfaatan air daur ulang. Sistem-sistem ini dirancang agar penghuni dapat memantau dan mengurangi konsumsi air serta menggunakan kembali air untuk keperluan lain. Dalam penerapan WAC terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, adanya meter air. Bangunan ini dilengkapi dengan meter air pada sumber air utama. Lalu, adanya perhitungan dari air yaitu didapatkan hasil sebesar 864 liter per hari. Maka dari itu, poin yang didapatkan sebesar 2 poin. Yang kedua, perangkat hemat air. Pada Estufa Project, seluruh WC, shower, dan keran dalam bangunan menggunakan perangkat hemat air dengan aliran optimal. Contoh yang
diimplementasikan adalah WC dengan kapasitas 4,5 liter per flush dan shower dengan aliran air 9 liter per menit. Maka dari itu, poin yang didapatkan sebesar 3 poin. Yang ketiga, adanya penampungan air hujan. Bangunan ini dilengkapi dengan fasilitas penampungan air hujan berkapasitas minimum 200 liter. Maka dari itu didapatkan poin sebesar 3 poin. Lalu, untuk implementasi yang keempat, yaitu adanya strategi penghematan air untuk penyiraman tanaman. Air untuk menyiram tanaman tidak berasal dari sumber air utama, PDAM ataupun air tanah, melainkan menggunakan air daur ulang dan air hujan. Oleh karena itu, didapatkan poin sebesar 2 poin. Dan yang terakhir, adanya sistem septic tank dengan filter ramah lingkungan. Bangunan dilengkapi dengan septic tank yang memiliki sistem filtrasi. Maka dari itu didapatkan poin sebesar 2 poin. Total poin dari penerapan konservasi air ini adalah sebesar 11 poin yang menunjukkan komitmen dalam desain bangunan yang ramah lingkungan dan hemat air sesuai dengan standar Greenship Homes. Kemudian, dalam penerapan Greenship Homes juga terdapat kategori sumber dan daur material bangunan atau yang biasa disebut juga dengan MRC. Pada MRC terdapat prasyarat yaitu MRCP, yaitu Fundamental Refrigerant atau refrigeran bukan perusak ozon. Dengan mempertimbangkan poin penilaian dari MRC, desain ini mengutamakan penggunaan dari material daur ulang, sumber bahan baku yang berkelanjutan, dan penerapan konsep pengelolaan lingkungan dalam proses produksi material. Implementasi penerapan kategori sumber dan daur material bangunan atau MRC. MRC terdiri dari 8 aspek. Yang pertama, refrigeran bukan perusak ozon. Di sini, S2FA tidak menggunakan refrigeran yang berpotensi merusak lapisan ozon seperti hidroklorofluorokarbon atau HCFC. Maka dari itu didapatkan poin sebesar 1 poin. Yang kedua, penggunaan material bekas. Di sini menggunakan material yang bekas pakai dalam kondisi yang baik, seperti ubin atau lantai kayu bekas. Maka dari itu skor yang didapatkan sebesar 1 poin. Yang ketiga, material dari sumber yang ramah lingkungan. Di sini, S2FA mengutamakan penggunaan material yang terbuat dari proses daur ulang seperti pagar yang dari kayu bekas dan memilih sumber material yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, didapatkan poin sebesar 2 poin. Yang keempat, yaitu material dengan proses produksi ramah lingkungan. Di sini, S2FA menggunakan material yang produksinya menerapkan sistem pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, didapatkan poin sebesar 1. Poin kelima yaitu kayu bersertifikat. Di sini, S2FA menggunakan kayu yang bersertifikat legal yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, didapatkan poin sebesar 1. Pada poin selanjutnya yaitu material prafabrikasi. Di sini S2FA tidak menggunakan material prefabrikasi, maka dari itu tidak mendapatkan poin untuk poin ini. Lalu untuk material lokal, di sini S2FA menggunakan penggunaan material yang diproduksi dalam radius 1000 km dari lokasi proyek dan bersumber dari wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk poin lokal material mendapatkan sebesar 2 poin. Yang terakhir, yaitu adanya jejak karbon. Di sini, S2FA belum menghitung jejak karbon yang digunakan, sehingga tidak adanya poin yang didapatkan. Berdasarkan dari beberapa kategori Greenship Homes, didapatkan kesimpulan bahwa S2FA Project dalam kategori ASD mendapatkan total poin sebesar 13, lalu untuk konservasi air sebesar 12 poin, dan juga untuk MRC sebesar 8 poin, dengan persentase sebesar 16,88% untuk ASD, lalu 15,58% untuk konservasi air, dan yang terakhir 10,39% untuk MRC. Dengan demikian,
Dengan adanya bangunan rumah hijau, kita harapkan bumi ini lebih lestari dan lebih nyaman untuk ditinggali oleh generasi yang akan datang. Dadah!